Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu, diskusi akhir pekan. Nah, saya ingin ke Sis Elva dulu. Sis, ini kan PSI ini terkenal sangat lantang. Ya, mereka tuh nggak basa-basi ngomongin calon presiden, ngomongin kritik juga nggak basa-basi. Dari 3 pasang calon ya, berdasarkan hasil survei ya. Ini kenapa kita mesti ngomongin calon presiden? Karena kita bicara soal pemilu di 2024. Itu artinya kita bicara soal siapa calon presidennya, siapa nanti calon legislatifnya gitu. Nah, dari 3 calon yang ada sekarang ini, bagaimana PSI menilai? Ini ada 3 ya, saya sebut ya. Ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Bagaimana teman-teman PSI menilai, atau paling tidak Sis Elva menilai? Prabowo dulu. Wah. Oh, ini satu-satu jadi ini Bang. Iya, karena waduh. Atau terserah deh, secara keseluruhan dulu deh. Iya. Ya. Iya, untuk terkait Pilpres 2024 gitu Bang. Yang pertama memang begini. Kalau aku dapat hasil survei dari asosiasi sosiolog gitu ya, se-Indonesia gitu. Itu kira-kira menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat gitu ya terhadap kepemimpinan dan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Itu 80% masyarakat ingin pembangunannya dilanjutkan. Seperti itu Bang. Nah, jadi kira-kira memang 2024 nanti gitu. Yang calon yang mampu seperti itu ya melanjutkan pembangunan dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu, aku pikir akan mendapatkan juga dukungan dari masyarakat yang banyak juga seperti itu Bang, karena ya dari apa yang sudah dirasakan gitu ya oleh masyarakat di Indonesia, pembangunan infrastruktur, kemudian beberapa kebijakan pemerintah lainnya juga hasilnya memang masyarakat ingin hal-hal baik ini diteruskan. Oke, saya mempertajam. Dari 3 calon ini kan yang jelas mengatakan kami akan melanjutkan, itu ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, kecuali Anies yang mengatakan kami ingin perubahan. Oke, dari 2 ini yang melanjutkan, ini gimana PSI menilai? Kan sama-sama nih melanjutkan. Iya, kalau dari PSI memang secara internal gitu ya Bang, kami saat ini tegak lurus terhadap Pak Jokowi, kira-kira begitu Bang. Pak Jokowi. Betul. Maksudnya 3 periode? Enggak Bang, kalau yang 3 periode itu, gitu. Kalau yang 3 periode itu kan bahkan Pak Jokowi juga sudah menyatakan untuk ya 2 periode aja cukup gitu Bang, tidak meneruskan. Tapi untuk pemilihan presiden, calonnya siapa gitu, itu nanti PSI sampai hari ini tegak lurus terhadap Jadi Pak belum Jokowi. Menentukan arah kemana? Belum Bang. Belum menentukan arah kemana? Iya. Nggak terlambat ini PSI menentukan pilihan, atau sampai sekarang belum? Enggak, karena kami juga sebenarnya di internal gitu ya Bang, kami berpikir penting juga bagi kami untuk memikirkan bagaimana kami lolos 4% parliamentary threshold di DPR RI, seperti itu Bang. Jadi ya bukan hanya Pilpres yang menjadi penting bagi kami, tapi juga ada pemilihan legislatif gitu, karena banyak sekali yang ingin kami perjuangkan juga di DPR RI Bang. Itu yang kedua. Kemudian juga setelah 2024 Februari itu Novembernya kan kalau di DKI Jakarta ada Pilgub gitu Bang. Jadi ya memperbanyak kursi, memperbanyak suara, itu yang juga menjadi fokus PSI 2024 Bang. Oh gitu ya. Nah ini PSI masih belum tegas nih Bro Alwan. Nah menurut Bro Alwan, ini dari 3 pasangan calon ini bagaimana Anda menilai? Ya, 3 nama ini kan yang selalu mengisi ruang publik kita ya. Ya, paling tidak hasil surveinya. Paling tidak hasil surveinya dan lain sebagainya. Hari ini kan seakan publik itu digiring bahwa
menentukan capres dan cawapresnya itu tergantung elektabilitas. Walaupun komposisi koalisinya kan juga belum pasti arahnya ya, belum pasti arahnya. Yang hanya bisa memenuhi thresholdnya ya PDI sendiri juga memenuhi ya. Kalau ada Anies dan Prabowo harus melakukan koalisi. Kalau kemudian melihat tiga figur ini, ya kan punya segmentasi yang berbeda-beda. Ganjar merepresentasikan kelompok nasionalis, ya kira-kira. Prabowo merepresentasikan dia sebagai mantan jenderal, ya. Anies merepresentasikan dia sebagai kelompok yang religius, kira-kira begitu ya. Nah, tiga figur ini kan punya representasi yang berbeda-beda, punya gagasan yang juga berbeda-beda, punya pengalaman juga yang berbeda-beda. Misal kita mengatakan Anies dan Ganjar pernah punya pengalaman menjadi pemimpin di gubernur, tapi belum pernah pengalaman memimpin partai. Prabowo punya pengalaman memimpin partai dan juga sudah menjadikan banyak anggota dewan, kan kira-kira begitu. Sudah pernah memimpin di Panglima TNI juga pernah. Nah, tiga figur ini menurutku realistis untuk kemudian didorong, asalkan kira-kira begitu, asalkan punya pasangan yang menarik, pasangan cawapresnya juga yang menarik, karena penentu pemenangnya sesungguhnya adanya di siapa cawapresnya sebenarnya. Tetapi di sisi lain tiga figur ini menurutku punya kualitas yang baik ya, punya kualitas yang baik. Tetapi yang harus kita dorong itu sebenarnya bukan digiring oleh publik karena hasil surveinya sebenarnya. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa kancah perpolitikan kita itu harus diisi dengan gagasan. Jadi ada pertarungan dan perdebatan gagasan antara tiga pasangan ini. Kalau tadi misal dua mengatakan melanjutkan pembangunannya Pak Jokowi, Anies mengatakan adanya perubahan. Nah, gagasan melanjutkan itu gagasannya apa? Gagasan perubahan itu ada di gagasan. Jangan hanya jargon juga, tapi ada perdebatan gagasan yang harus kemudian kita lihat juga. Nah, gagasan ini belum muncul. Oke, saya ke Bro Mula. Bro, calon presiden yang disukai oleh anak-anak muda, anak mahasiswa ini dari tiga ini siapa? Nah, oke. Kalau misalkan calon yang disukai ya, kalau ini dari kawan-kawan sendiri, dari kawan-kawan mahasiswa sendiri, sebenarnya kalau saya itu lebih suka seorang calon presiden yang cukup sepakat sama Bung Alwan ketika ia bisa memberikan gagasan yang konkret gitu, ketika bisa memberikan gagasan yang hebat, tentunya seperti itu. Cuma ada satu yang saya sayangkan dari ketiga calon ini, bahwasanya belum ada calon yang benar-benar tegas bertindak sebagai oposisi daripada pemerintahan sebelumnya gitu, menjadi oposan daripada pemerintahannya Pak Jokowi. Mungkin tadi Pak Prabowo bilang bahwasanya dan Pak Ganjar akan meneruskan, lalu Pak Anies bilang bahwasanya ia akan memberikan perubahan. Tapi dari ya gerak-gerik yang selama ini kita lihat pun Pak Anies juga belum Pak Anies dan partai koalisinya belum memberikan satu tanggapan atau gagasan yang jelas bahwasanya pemerintah sebelumnya itu terbilang kurang bisa untuk mengurus bangsa ini gitu. Belum ada satu calon atau belum ada partai manapun yang dengan tegas mengatakan bahwasanya pemerintahan sebelumnya merupakan pemerintahan yang gagal, misalkan seperti yang terjadi di mungkin karena memang nggak bisa mengatakan itu karena sebelumnya justru lebih bagus. Pasti di setiap pemerintahan itu pasti ada kurang dan ada lebihnya, dan seharusnya di dalam negara negara demokrasi harus ada orang-orang yang mengatakan gitu bahwasanya pemerintah sebelumnya, dan harus dikatakan dengan tegas, memiliki kekurangan di sektor ABC gitu. Oke. Nah, saya rubah pertanyaannya. Apa yang diinginkan oleh mahasiswa
yang harus dilakukan oleh calon presiden yang akan datang. Oke. Sehingga kami memilih dia. Ya seperti yang saya bilang tadi, harus ada satu gagasan jelas yang bisa membawa perubahan terutama bagi anak-anak muda, Pak. Apa misalnya? Kayak misalkan kejelasan terhadap mahasiswa setelah mereka menyelesaikan pendidikannya di universitas, pemerintah punya gagasan apa untuk mengakomodir mereka? Karena sekarang yang sedang populer di Indonesia ini kan banyak mahasiswa yang setelah ia lulus dia nggak tahu mau kemana. Banyak ketika ruang-ruang lapangan-lapangan kerja yang sekarang hadir di Indonesia diisi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak inherent dengan jurusannya gitu, dengan jurusan yang ia pelajari sewaktu belajar di universitas. Jadi kalau mau mahasiswa itu kalau mau ada calon yang menggait suara mahasiswa, maka ia harus bisa menjawab problem-problem mahasiswa terutama di sektor pekerjaan. Oke, lapangan pekerjaan. Selain lapangan pekerjaan. Selain lapangan pekerjaan itu, jelas korupsi juga. Mahasiswa melarang korupsi atau mendukung korupsi? Jelas ya, kalau mahasiswa jelas mereka menentang dengan keras gitu, dengan lantang korupsi ini. Dan juga ya bagi saya juga pemerintah juga harus menangani juga kasus-kasus korupsi yang sudah lampau ataupun ketegasan terhadap tindakan korupsi dan nepotisme juga. Oke, kita lanjutkan ini setelah break yang satu ini.